Moga saja sejarah itu bisa diukir. Sejarah itu bisa dibuat bahwa calon perseorangan bisa lolos syarat dulu. Karena nyari lolos syaratnya setengah mati. Intimidasi, ada petugas cara bicara kepada... Dalam prosesnya Jero ini ada nggak pihak-pihak lawan politik? Tentunya kan Jero punya lawan politik. Berapa paket yang ingin maju di jalan di Karangasem? Kalau nggak salah hitung 4 ya. 4 ya? Nah dari si 3 paket ini ada indikasi-indikasi untuk menggagalkan nggak? Ada. Ada Semua ya? kita udah tahu. Makanya kita ini lagi akan Caranya dia apa aja biasa? Tim saya bilang kalau ada yang saya marahin nih, ada yang dapat uang amplop 500.000 atau 1 juta. Pada saat H-1, 2, 3, dia lapor ke kita, ke tim sukses pemenangan itu, diganti uangnya 5 juta. Diganti uangnya 5 juta. Berarti ya kita sangat berharap investor masuk ke Karangasem. Berharap. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jero Bima Ismail kembali. Apa kabar Jero? Lama kita nggak ketemu ya. Soha. Lama sekali. Nggak diundang-undang nih. Terakhir belum ada isu pencalonan jadi wakil bupati Jero ya. Iya. Nah, ini dia kaget Jero Bima Ismail tuh. Wih. Saya kira jadi bupati, tapi jadi wakilnya ya, berarti ya. Jadi wakil bupati. Nah mungkin yang korek-korek sedikit gitu, sebelum lanjut. Sorry saya pakai buka kacamata ya. Terang. Yang sambil nge-vape juga jadi. Oh iya. Siap. Produk dari Antisara Vape. Terima kasih Antisara sudah support podcast Cek Bali. Nah, yang paling penasaran Jero. Kenapa Jero dengan isu banyaknya sulitnya di jalur independen? Jero kan mungkin kan maju di jalur independen kan. Nah, kenapa Jero Bima berani gitu lewat jalur independen gitu? Atau mungkin sebelum itu gimana sih kisah awalnya kok bisa Jero maju pilkada? Sebelumnya kan dia pengen Jero maju gubernur Jero gitu kan. Iya. Ini saya juga banyak saudara di Nyamekeris kan juga sayangkan karena kita punya yayasan itu seluruh Bali. Ketika kok bisa tahu-tahu wakil bupati Karangasem dari jalur independen juga. Saya juga heran. Ntar ini kayaknya maju nih, mundur. Ya duduk aja beli duduk. Orang maju karena maju kamera ini tutup. Adik kenal adik. Duduk aja nanti. Stop. Ya. Bisa lanjut ya? Iya. Jadi ketika saya juga nggak nyangka nih. Kalau benar diajak untuk maju menjadi wakil bupati Karangasem. Karena tidak ada diskusi nih, paslon nomor 1 nggak pernah ngomong sama saya, nggak pernah cerita. Jadi ketika ada deklarasi, dia pertama deklarasi dari Semeton Pasaknya. Udah itu deklarasi, berikutnya ada deklarasi lagi dari Semeton DPM. Yang dia punya ormas DPM. Siapa ya tuh? Pak Karis Subali. DPM itu apa? Dewan Perwakilan Massa. Dewan Perwakilan Massa. Ya. Karena Pak Karis Subali ini masanya banyak Karangasem. Iya, dia tokoh gaik lah. Tokoh yang sudah dikenal. Terkenal lah. Oh, terkenal. Oke. Dia 6 kali kalau nggak salah jadi DPR di Karangasem dan sudah ganti-ganti partai tetap jadi. Dia orang ini memang tokoh. Dia orang partai. Orang partai. Tapi kok independen? Nah, sekarang ini dia tidak pakai partai. Sekarang dia maju tidak pakai partai. Jadi dia pingin karena saya tanya katanya aspirasi masyarakat pingin dia maju tanpa partai. Karena masyarakat Karangasem sudah banyak kecewa dengan kondisi yang dipilih diusung oleh ketua-ketua orang-orang partai sehingga tidak ada perubahan yang bagus. Nah, ingin sesuatu yang berbeda. Pak Karis Subali juga pernah ngomong ke saya sebenarnya kalau mau jadi bupati sudah dulu saya bisa. Saya serahkan suara saya kepada yang saya dukung untuk jadi bupati. Ternyata mereka tidak melakukan apa yang saya inginkan. Harapan saya mereka bisa membantu masyarakat miskin, masyarakat lemah, biar mensejahterakan Karangasem. Ternyata itu belum bisa terrealisasi sehingga terpanggil jiwanya untuk maju. Menjadi bupati. Dia yang rupa sang badan. Mungkin beliau berpikir dengan partai memang agak sulit ya, banyak aturan gini harus begini, nggak bisa begini sehingga diputuskankah ke jalur independen gitu mungkin ya. Dan yang saya ini adalah yang saya itu tadi saya sambung. Saya nggak tahu dia deklarasi DPM-nya, saya diundang katanya untuk deklarasi DPM saya diundang hadir. Ternyata saya hadir, dia langsung bilang, oh ini calon wakil bupati saya yang akan nemenin saya. Satu kaget, kedua seneng, ketiga bingung juga.
karena nggak ada pembicaraan intens saya sama beliau Pak Kari Subali bahwa mengajak. Setelah dia berpidato, saya dikasih kesempatan berpidato, selesainya saya tanya. Guru Lingsir, kalau saya manggilnya Guru Lingsir. Guru Lingsir nggak ada komunikasi sama saya untuk ngajak saya menjadi wakil bupati. Harusnya ngomong sama saya guru biar dapat ngobrol. Apalagi saya ngomongin gitu ya. Saya ini nggak punya uang guru. Ya, jujur nih saya nggak punya uang guru untuk maju menjadi wakil bupati. Jawabannya dia, saya juga nggak punya. Saya pakai pencak silat aja loh. Pencak silat katanya. Saya bingung pencak silat gimana. Apa itu? Maksudnya pencak silat gimana? Tangan kosong. Saya juga nggak pakai uang. Saya pakai garis tangan dan takdir Tuhan. Betul. Kalau sudah garisnya, kalau sudah karmanya, siapapun nggak bisa menghalangi kita. Yakin dengan itu. Karena saya selama ini melakukan itu. Dan saya, di usia saya yang sudah mulai senja, ketika saya jadi, saya tidak akan menerima gaji dan tunjangan saya. Gaji saya nggak terima, dan tunjangan. Saya kan kagetnya tunjangan juga nggak terima. Saya hanya terima uang makmin di rumah jabatan, makan dan minum. Untuk rumah jabatan saja. Biar tunjangan itu sampai ratusan juta, 400 juta, saya nggak akan terima, saya serahkan ke masyarakat untuk dikelola oleh Pak Kari Subali yang bilang gitu? Iya. Saya akan siap membuat pernyataan di notaris, di hadapan para tokoh, dan di pura. Saya kaget juga dibegituin. Saya kalau saya ngikut beliau, saya nggak bisa makan apa nih. Saya bilang, guru, kalau saya nggak bisa gitu, guru. Mohon maaf. Saya harus terima gaji karena anak saya 7. Saya ngidupin anak. 7 anaknya aja. 7 anak saya. Gila. Saya ngidupin anak 7. Saya anak saya 1 ya pusing gitu. Gimana saya ngidupin anak, guru? Saya nggak bisa ngikutin itu tunjangan-tunjangan. Saya siap berbagi dengan tunjangan. Dan saya siap bersumpah, guru. Dimanapun pura, saya bersumpah tidak akan korupsi. Saya siap pakai pejati di mana aja. Saya siap. Itu yang saya bilang. Dia bilang, Jero nggak usah ngikutin saya. Cukup saya aja. Untuk tidak terima gaji dan tunjangan. Itu bahasa beliau. Karena niat tulusnya tertarik juga jiwa saya untuk ikut serta mendampingi beliau. Karena ketika melihat beliau orang yang tokoh yang saya kagumi juga. Kalau mau main ego, nggak mau saya nomor 2, harusnya nomor 1. Saya minta rekomendasi gampang rasanya. Orang masyarakat sekarang kan percayalah. Saya minta rekomendasi partai mau maju, pasti saya dikasih untuk nomor 1. Tetapi kan etika saya ketika beliau ini sudah mengajak saya duluan, etika adab itu yang saya pergunakan untuk saya selalu bersama beliau. Dan yang menariknya lagi, Bro Erwin, ini kan sumpah saya dulu. Saya bersumpah tidak akan masuk partai. Betul. Ada saya sumpah, padahal sumpah saya itu tidak seumur hidup loh. Kalau bicara sumpah, saya bilang bersumpah saya tidak akan masuk partai. Ketika saya didukung oleh masyarakat, saya akan siap maju. Asal dari suara masyarakat. Nah, ketika saat itu saya berpikir hanya DPD RI saja tempat untuk tanpa partai bisa maju. Karena DPR semuanya pakai partai, bupati pakai partai saya pikir, wali kota pakai, gubernur pun pakai partai. Nggak ada kesempatan saya nggak pakai partai ketika saya udah gagal lagi dengan aturan yang baru dibuat yang menuju DPD RI yang kedua. Udah saya pupus harapannya, nggak ada lagi keinginan untuk apa-apa. Ternyata kok ada maju bupati jalur perseorangan untuk independen tanpa partai. Nah, mudah-mudahan inilah garis karma. Mungkin di sini ketika Tuhan menguji saya dengan ujian berbagai macam cobaan, saya tetap ikhlas dan tabah dan menerima. Tuhan bukakan pintu. Pintu ini adalah di Bupati dan Wakil Bupati Karangasem. Karena disinilah tanah kelahiran saya, Bro Erwin. Saya lahir di Karangasem, besarnya di Karangasem. Tamat sekolah pun saya di Karangasem. Saya dibesarkan di tanah Karangasem dan saya berbanjar adat, desa adat juga di Karangasem kota. Nah, ini Tiang penasaran. Setahu Tiang kan makanya loh, kok di Karangasem Jero Bima, bukannya Jero Bima asli Buleleng gitu. Bukan Buleleng. Buleleng, bapak saya Buleleng. Tapi karena beliau polisi, tugas Karangasem. Kalau kawitan, ngomong kawitan, saya ke Puri Klungkung, dalam Sagening saya. Saya kawitan saya dalam Sagening. Berarti Jero kecilnya di Karangasem atau gimana? Lahir di Karangasem, besar di Karangasem. Besar Karangasem, sampai tamat SMA. Tinggal kok di Denpasar? Akhirnya kan merantau kerja dong. Oh iya. Setelah sudah kerja di Denpasar. Saya malah tinggal di Buleleng nggak pernah lebih dari 1 bulan. Nggak pernah sebulan pun nggak pernah saya tinggal di Buleleng. Nggak pernah tinggal di Buleleng. Saya masa kecil saya di Karangasem dan masa tamat sekolah dari SD, SMP, SMA saya di Karangasem. Karangasem mana aja? Kota. Ibu saya orang Karangasem. Kota. Ibu saya orang Cina Karangasem. Jadi orang Cina Karangasem itu ibu saya. Bapak saya polisi. Ibu saya juga Karangasem, Prasi. Oh, Prasi ya. Dekat-dekat ya. Dan itu karena saya merasa dilahirkan di tanah Karangasem. Mungkin kalau saya berpikir matahari kan terbitnya dari timur. Timur itu Karangasem. Kalau bayi lahir kepalanya duluan kan, nggak mungkin kaki kan. Hulu kepala itu ada di Karangasem. Kalau peta Pulau Bali Karangasem dan kepala. Lahirkan seorang kepala, siapa tahu nanti menjadi berguna di tanah Bali dan Nusantara gitu. Itu proses. Nah, kenapa kalau lihat
Apakah Jero tahu bahwa menjadi calon independen itu sangat berat gitu? Atau Jero tahu setelah sudah baru menjalani gitu? Tahunya setelah menjalani. Tahu setelah menjalani ya. Dikira nggak seberat ini. Dikira nggak seberat itu. Nah itulah mungkin yang penasaran seberapa beratnya sih, karena terus orang-orang itu berat Lola misalnya sini berat saja independen nggak akan bisa itu gitu. Ya. Sudah banyak terbukti gagal gitu. Nah beratnya itu gimana sih Jero? Mungkin Jero bisa share. Pertama kan pengumpulan jumlah KTP. Jumlah KTP harus 8,5% dari jumlah penduduk tergantung kuota dari daerah. 8,5% dari jumlah penduduk. Kalau Karangasem dari jumlah penduduk atau DPT? DPT. Kalau Karangasem itu ada 300.000 sekian, kita harus ngumpulin 33,053 ribu KTP. 33.000 lah. 33,053 KTP itu yang harus kita kumpulin. Dan waktunya sangat mepet. Mepet sekali karena berapa mepetnya itu berapa lama? 5 harian ya. 5 hari. Buset. Karena yang dikeluarkan POM-nya itu baru 5 hari yang harus POM tanda tangan itu. Ini yang dibilang Jenderal Dharma kan seperti ada konspirasi ini. Jenderal Dharma di verifikasi awal ya lolos. Oh lolos ya? Lolos. Di perbaikan dia nggak lolos. Di silon perbaikan, silon kada keduanya dia nggak lolos. Nah saya lolos ini, yang Kada Subali lolos. Akhirnya di Perpak. Itu ketika yang pertama kita masuk data itu 49.000. 49.000 Jero menyetor KTP. Yang disetor itu foto atau bukti fotokopi KTP. Fotokopi KTP. Terus ada lembaran POM yang ditandatangani oleh si pendukung. Fotokopi KTP dan POM. Nanti ini di-scan, diambil gambar, di-scan, dipoto, dimasukin ke sistem, di-input, masuk ke silon. Nah, proses penginputan ini kadang-kadang loading. Bisa nggak masuk nih. Ini kan main sistem nih. 5 hari nginput itu berapa orang butuh itu? Banyak. Banyak ya Jero. Untungnya kalau saya ini kan pernah mengalami proses pengimputan 2 kali waktu maju di PDRI. Saya punya tim. Tim saya ini memahami cara kerja, sudah berpengalaman. Tim DPD saya, dialah yang membantu proses itu. Ya untung itu hingga bisa lewat kita proses tahap awal. Terus tahap keduanya setelah KTP verifikasi nih, ternyata ada ganda, ada apa itu dibuang, ada PNS itu dibuang, sisa 34.000. Sisanya 34 berarti melebihi 33.000. Iya, 33 lebih. Sisa 34.000, akhirnya 34.000 ini harus faktual. Artinya orang didatengin nih. Perpak itu verifikasi faktual. Orang didatengin yang memberikan KTP. Siapa yang mendatengin? Petugas PPS dari KPU. Bawaslu turun ini. Gimana cara dia tahu alamatnya si orang? Kan data dari KPU itu dikeluarkan ke desa-desa. Jadi serentak nih. Di semua kecamatan, di semua desa yang pendukung kita didatangin. Yang datang bukan 1 orang, bisa 4 orang, 5 orang, 6 orang. Termasuk yang pertama itu ada aparat ikut. Masyarakat kan kaget pendukung kita. Yang kemarin mau mendukung bisa jadi nggak mendukung. Betul. Takut karena yang datang juga penjuru desanya, yang datang aparat desa di situ, yang datang. Mereka akhirnya takut dong. Nggak, dalam verifikasi itu, misalnya kalau dia yang awalnya mendukung, terus tiba-tiba tidak mendukung, nggak jadi mendukung, itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Ada yang KTP-nya itu nggak. Gimana cara Jero meyakinkan proses Jero mengumpulkan KTP itu gimana? Nah ini dia, kita ngumpulin KTP kan ada beberapa kelompok tuh. Satu dari kelompoknya DPM, Pak Kadi Subali. Kelompoknya Pak Kadi Subali. Kedua dari kelompok saya, dari Ksatria Kris Bali. Ya. Ketiga ada dari dadie-dadinya Pak Kadi Subali, dari beberapa dadie. Dari pasaknya itu juga turun untuk memberikan dukungan. Keempat relawan. Relawan. Nah relawan ini rentan, ternyata kita kebobolan di relawan. Rentan penyusup. Dia padahal orang suruhan, ngaku-ngaku relawan. Aku mendukung. Bawa lah dia KTP nih. Bawa KTP 100, kadang-kadang 50 dibawa KTP ini memberikan dukungan. Padahal orang ini orang-orang yang tidak akan mendukung kita. Untuk menjatuhkan kita, untuk membuat cara-cara intel lah modelnya itu ya. Menggagalkan kita. Sehingga ketika KTP itu ada malah anggota DPR yang partai berbeda, yang partai masuk ke kita dukungannya.
Mereka komplain juga, nanya dari mana. Kita juga bingung karena itu relawan betul-betul penyusup yang kita nggak tahu datangkan KTP. Nggak, mereka juga kirim juga telik sandi untuk membobol kita, untuk menghancurkan. Karena tidak mudah itu. Modusnya dia apa? Misalnya dengan mengirim KTP apa misalnya? Mengirim KTP dukungan, seolah-olah mendukung. Nah, salahnya tim kita karena waktu mepet, kita menerima saja, tidak mencatat siapa yang memberikan. Contoh nih, jadi desa A nih memberikan 100 nih, saya dari desa A. Kita nggak tahu nih siapa yang ngasih itu. Asal terima proses. Nggak untuk mencatat, mendata siapa yang ngasih itu. Itu tidak dicatat kemarin itu. Kita jebolnya di situ dah. Nah, akhirnya di Perpak kita ada beberapa, ada ditemukan ganda, tapi tidak banyak, tidak ribuan seperti kata Bawaslu itu. Puluhan ribu enggak. Terus ada KTP PNS masuk, itu tersortir. Ada yang tidak menyatakan dukungan. Itu kita 11.000 lagi hilang. 11.000 hilang ya? Hilang 11.000. Harus diganti 11.000. Dalam waktu sekarang tanggal 13 sampai tanggal 17. Pepet waktunya. 13 sampai 17. Ya, kita masih berjuang ini, Bli Erwin. Mohon doa. Masyarakat Karangasem juga saya harapkan memberikan doa dukungan. Karena begini, kalau saya melihat, kalau ini lolos, ini adalah sejarah. Bukan hanya di Karangasem, tapi di Bali. Banggalah masyarakat. Di Indonesia ada nggak Jero yang lolos? Saya kurang memahami data. Kemarin saya lihat gugur-gugur kan, banyak yang gugur, banyak yang gugur. Kalau benar, bisa lolos sejarah ini. Banggalah masyarakat Karangasem karena akan ada sejarah. Sejarah dibuat dan dilahirkan di Karangasem. Mari dukung calon tanpa partai ini. Karena suara mereka adalah suara masyarakat. Masyarakatlah yang memberikan suara. Ketika jadi menang ini kan karena masyarakat. Masa kami akan mengabaikan masyarakat kami yang sudah memberikan dukungan masyarakat Karangasem? Nggak mungkin. Beda sama partai. Karena yang memenangkan mereka, yang memberikan rekomendasi kan partai. Pastinya partai utama, masyarakat nomor sekian. Betul, dan sudah terbukti. Kan? Saya juga pendukung dulu menang, ketika menang saya nggak dihargai, diblokir nomornya. Nggak bisa dihubungin waktu itu. Kenapa ya? Karena bukan saya berjuang, yang berjuang lah partainya. Ya kita nggak dianggap, padahal kita juga bergerilya, nyerang, masuk untuk berikan dukungan. Gitu. Jadi itu yang membuat berbeda ini. Nah, moga saja sejarah itu bisa diukir. Sejarah itu bisa dibuat bahwa calon perseorangan bisa lolos syarat dulu. Kalau lolos syaratnya setelah mati. Intimidasi, ada petugas cara bicara kepada... Dalam prosesnya Jero ini ada nggak pihak-pihak lawan politik? Tentunya kan Jero punya lawan politik. Berapa paket yang ingin maju di jalan di Karangasem? Kalau nggak salah itu 4 ya. 4 ya? Nah dari si 3 paket ini ada indikasi-indikasi untuk menggagalkan nggak? Ada semua ya? Kita udah tahu. Makanya kita ini lagi akan caranya dia apa aja biasanya? Satu, ketika dia tahu kita diberikan dukungan oleh keluarga dia mendatangi. Dia datangin, disuruh tarik dukungannya. Itu kita ada kesaksian, cuman kita nggak naikkan itu. Ada kesaksian dari yang sebelumnya mau mendukung kita, didatengin. Nah, yang sekarang kita Perpak, kita lawan orang-orang seperti itu. Kita akan laporkan, kita akan proses. Ketika ada seperti itu intimidasi, kita akan laporkan siapa yang melakukan intimidasi itu. Saya minta catat dan kita akan lindungi. Kita akan lindungi orang-orang yang sudah berani berjuang untuk suatu yang baik. Jadi kita akan lindungi nih. Saya fight, saya lawan. Nah, kalau kemarin itu saya diem, sekarang saya nggak mau diem. Saya harus berbuat. Ketika ada yang menarik dukungan karena intervensi A, ada yang ini, B ini udah nggak benar caranya ini, kita bisa gagalkan dia, kita bisa laporkan dia. Ketika dia mengintervensi, ketika pejabat di desa pun, ketika mengarahkan itu udah salah. Ada yang indikasi gitu? Ada. Tidak memberikan ini desa, jangan kasih ini ya. Itu ada juga yang seperti itu. Tapi itu kita akan lawan ketika nanti dia mengarahkan ini, kita tahu, kita laporkan, kena dia. Undang-undang pemilu dia kena itu. Nah, dia dengar juga isu kan calon di Buleleng itu ada yang sampai katanya nyiapin dana 80 miliar gitu. Karangasem ya, Buleleng. Bukan Buleleng ya. Karangasem. Sorry. Maksud saya calon di Buleleng. Calon Karangasem. Calon Karangasem itu ada sampai keluar mau menyiapkan dana lah sampai 80 miliar. Nah, dan mungkin juga kan Jero tahu sendiri kan memang gimana kondisi di lapangan masyarakat kita yang suaranya bisa dibeli. Bahkan dia yang tadi pagi bikin survei polling
mendadak itu pagi saya bikin polling ini sampai sekarang sudah berapa persen ya hasilnya ini. Di Instagram cek teman. Jadi saya bikin polling begini aja, nanti saya tampilkan lah di layarnya ini. Jika kalian dapat serangan fajar, paket mana yang kalian pilih? 1 paket internet, 2 paket sembako, 3 paket amplop 500.000. Terakhir tidak menerima atau idealis gitu. Sampai sekarang masih 66% mereka memilih amplop 500.000 Jero. Ada 23% yang idealis ini. Nah, berarti kan anggaplah ini kalau sampai semua 70% masyarakat pemilih itu artinya mau menerima amplop dengan harus memilih pasangan calon tertentu. Dengan kondisi itu kenapa apakah Jero masih yakin bisa kira-kira? Yakin saya. Gimana cara Jero menghadapi fenomena-fenomena yang seperti ini nanti? Yakin saya kalau Karangasem itu karakter orangnya beda ya. Beda ya? Beda. Bisa uangnya diterima, nggak dipilih? Nggak dipilih. Kan kemarin itu kan kemarin juga kita waktu 4 tahun yang lalu kan calonnya berduit nih. Pertahanan lagi. Oke. Yang maju. Yang lawannya nggak berduit nih informasinya, tapi bisa menang. Bisa menang. Karangasem nih bisa menang. Jadi yang berduit malah kalah. Berarti mereka itu Karangasem itu pengen masyarakat ingin menerima uangnya, tapi tidak mau memilih. Karena Karangasem identik dengan dia senang figur. Figur pemimpin. Saya sudah pelajari Karangasem itu 3 ke belakang ya. Yang sebelumnya sekarang ini merah. Pemimpinnya. Ya. Sebelum merah biru, Nasdem. Itu 5 tahun, 1 periode aja, 5 tahun menjabat. Berganti. Yang sebelumnya Golkar. Artinya kan 3 fase pemimpin, tidak satu partai yang terus berkuasa. Berganti-ganti partai. Masyarakat cerdas Karangasem. Tidak semata-mata dia memilih uang, dia cocok dengan figur. Nah, sekarang kalau ngomong masalah uang, mungkin kalau pertempurannya sama-sama partai ya, yang calonnya sama-sama partai, mungkin uang masyarakat akan tertarik. Tapi kalau sekarang ada perseorangan yang suara masyarakat, masa suara yang mereka sendiri akan bela harus minta uang sih? Sedangkan calon saya sendiri yang nomor 1 sudah janji tidak terima uang. Mana ada calon berani berjanji dan bersumpah tidak akan terima uang dan terima gaji, terima gaji dan terima tunjangan? Ada nggak calon yang berani? Berarti Karis Subali kalau jadi tidak terima gaji, tidak terima tunjangan. Berapapun besar tunjangannya, mau 300 juta, 400 juta saya serahkan ke masyarakat. Lalu PBD, dia serahin katanya. Memangnya beliau orang punya usaha. Usaha. Dia punya villa. Ahmad termasuk dia pendiri pertama Ahmad sehingga menjadi terkenal. Ahmad dia ada 4 villa. Dia udah pengusaha sukses. Artinya sudah selesai dari urusan duit, sudah selesai. Dia pengusaha sukses dan dia ketika menjabat jadi DPR uangnya gajinya memang nggak pernah diterima. Itu dari orang-orangnya sendiri yang ngomong. Dan tipikal Pak Karis Subali setia sama orang. Kalau dia udah bersama orang itu terus dia akan bersama. Jadi dia nggak tinggalkan orang itu karakternya dia yang luar biasa. Saya dalami dan saya ikuti perjalanan beliau sehingga saya ngecun lah dengan perjalanan ini. Dan mengatasi uang yang 80 miliar, kalau saya sih, tim saya udah ngomong nih, tim saya nih, kita adakan sayembara, kita nggak punya uang nih, kita calon yang nggak punya uang, kita punya garis tangan dan tangan Tuhan, betari-betari yang akan berjuang. Kita bilang, tim saya bilang, kalau ada yang sayembara ini, ada yang dapat uang amplop 500.000 atau 1 juta. Pada saat H-1, dia lapor ke kita, ke tim sukses pemenangan itu, diganti uangnya 5 juta. Diganti uangnya 5 juta. Berarti kalau ada masyarakat Karangasem yang terima amplop, disuruh untuk memilih calon tertentu di luar Karis Subali Ismail, Karisma lah. Iya, ya. Berarti dari pihak Karisma kan siap mengganti uang itu 5 juta. asal mau melapor ke pihak ini. Melapornya ke mana? Ada nanti akan diinfo, ada akan nomor lain, orangnya akan muncul itu. Nanti akan muncul. Untuk menjaga politik uang itu. Misalnya kalau 100.000 atau 300.000? Kita ganti 5 juta. 5 juta juga? 5 juta gantinya. Berapapun diterima? 5 juta. Dia terima 100.000, 50.000, dia berani ngomong. Misalnya sembako. Sembako dalam bentuk sembako, terus gimana? Artinya dalam undang-undang pemilu itu dibolehkan tidak? Oh gitu. Kan itu ya. Undang-undang pemilu membolehkan nggak itu? Kan itu. Ini yang kita akan perangi politik, ya politik uang, merangi money politik. Ya, money politik, cara-cara main untuk sogokan kepada masyarakat. Karena kita ingin masyarakat itu pinter lah. Betul-betul memilih pakai hati nurani. Ketika kami adalah lahir dengan calon tanpa partai, suara masyarakat, coba kami.
Karena ketika kami jadi, uangnya kepada siapa? Ke masyarakat. Tidak ada uang bulanan harus nyetor kepada yang memberikan rekomendasi lah, yang memberikan ini, nggak ada. Nggak ada, mohon maaf ya, saya bilang nggak ada utang budi ke partai mungkin. Nggak ada sumbang partai A, B yang memberikan rekomendasi kan banyak kita isunya kepada masyarakat. Kalau orang partai itu untuk dapat rekomendasi kan harus bayar. Oh iya, besar. Sampai saya dengar sampai 100 miliar katanya rekomendasi. Kalau mungkin gubernur ya, kalau gubernur mungkin ya. Kalau bupati nggak sampai segitu. Yang saya dengar nilainya masih di angka di bawah 5. 5. Oh, oke. Rekomendasi itu. Tapi itu kan sayang uang. Akhirnya mau nggak mau. Kalau mereka sudah keluar duit 80 miliar itulah ya. Ada nggak sih tokoh yang misalnya dia tidak berpikir duit itu kembali gitu. Oh yang penting itu saya fokus. Kadang saya tahu sistemnya begini ya saya ikhlaskan aja dulu. Saya sekarang sebut ada nggak ya gitu kira-kira? Di mana ada seperti itu? Saya tanya di mana ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Di mana pun nggak ada. Kalau berpikir, bilangnya nggak ada, nggak mungkin. Pasti dia akan ngambil keuntungan. Ngambil minimal dia pakpok lah gitu lah minimal. Iya, dia harus kembalikan uangnya kan begitu. Nggak mungkin dia cuma-cuma ngasih. Apa kepentingannya dia? Kalau itu nggak ada kepentingan kan impossible. Kan ada yang bilang nanti, oh jangan-jangan dia pengen menciptakan sejarah aja biar namanya ada tercatat. Ngapain buang uang? Kalau buat sejarah, kan hidupin keluarganya dong. Hidupin ke panti asuhan buat ini, buat apa harus buang-buang uang yang akhirnya nanti pasti ini akan terjadi pengembalian dengan cara-cara yang saya duitnya tahu. Yang dikembalikan ya dari APBD atau dengan cara-cara pasti cara-cara itu kan? Pembangunan yang tidak jelas lah. Akhirnya daerah itu tidak berkembang dan daerah itu nggak bisa move on. Hanya demi kepentingan menang saja harus bayar uang. Bagaimana membangun daerah kita? Nggak mungkin terjadi. Pembangunan itu nggak mungkin terjadi. Pasti harus bayar utang. Pembangunan nggak akan terjadi. Dan Karangasem termasuk dibilang salah satu kabupaten miskin di Bali. Karangasem. Kabupaten. Buktinya banyak orang kalau kita di Denpasar lihat dari mana pasti Karangasem kebanyakan kan? Ya. Karangasem. Padahal potensi Karangasem banyak. Satu galian C. Galian C. Ada Karangasem. Itu galian C dipakai seluruh Bali tuh. Galian C di Karangasem. Betul. Itu kalau pengelolaannya bagus, kayaknya kalau pengelolaan bagus, orang Karangasem masuk rumah sakit nggak berbayar deh. Cukup KTP aja gratis. Itu cita-cita kami. Cita-cita loh, saya bilang bukan entah berapa tahun kemudian setelah ketika kami lolos dan menang, itu harus saya realisasikan. Nah, kalau saya mendengar galian C terus, saya jadi ingat waktu kapan hari atau belum sebelum Pilpres lah ini. Ada mahasiswa ya yang dia presentasi di sini hasil penelitian tentang galian C. Dia penelitian tuh, dia babarkan fakta-fakta soal galian C di sini kan. Nah, dia itu mengatakan banyak galian C di Karangasem ini yang tidak berizin. Nah, pajaknya masuk ke mana itu? Nah, ada indikasi ke oknum-oknum tertentu gitu, mungkin kan. Jadi pajaknya tidak ke APBD, yang berizin mungkin ke APBD, yang tidak berizin ke oknum tertentu. Dan waktu dia ke sana itu memang, pokoknya dijaga ketat lah, diawasi lah. Siapa nih dari integrasi lah, interogasi gitu. Nah, fenomenanya begitu, artinya banyak preman lah istilahnya kan. Nah, tapi Tiang yakin kalau Jero kan udah biasa ngadapin preman kan. Sekjen Baladika, sorry, Sekjen Laskar Bali dulu kan. Nah, udah biasa lah menghadapi tipikal-tipikal yang kayak gitu kan. Tahu lah gimana cara menjinakkan yang begini gitu. Sudah biasa dalam kehidupan keras. Ya. Nah, hidup ngelampus, Win. Saya ingin membangun Karangasem. Nah, potensinya kan besar mungkin di sana Jero Galian C. Nah, gimana caranya Jero dan Pak Karis Subali nanti bagaimana itu? Ya pastinya kita akan dalami dulu, kita akan panggil semua pengusaha yang ada di Karangasem, kita ajak duduk bareng nih. Karena Karangasem kan bukan milik mereka, tapi milik semua. Saya yakin mereka punya hati nurani dan saya yakin mereka juga ingin membangun Karangasem kok. Kita tampung dalam satu wadah, kita ajak diskusi, kita ajak ngomong bareng-bareng bagaimana membuat kesejahteraan bareng-bareng untuk masyarakat. Mau nggak dia berkarma? Saya yakin dia mau, orang Karangasem itu orang baik-baik semua kok. Dan hasil penelitian itu katanya yang punya salah satu tidak berizin itu adalah salah satu mantan bupati gitu. Saya nggak sebut lah namanya. Berarti yang tokoh-tokoh itu masuk yang punya itu. Nah, mungkin ya itu saya bilang
Saya ini kan sudah bisa mengajak mereka diskusi, memanggil dengan Babah Kari Subali untuk diskusi bagaimana sih galian ini biar betul-betul bisa dinikmati juga oleh masyarakat Karangasem. Kita ajak bicara, ngobrol, kita ajak duduk kok, kita ajak ngopi, pasti ada solusi, nggak mungkin enggak. Kalau ngomong gaya preman, apakah saya nggak preman? Apa Pak Kari Subali nggak preman? Sama-sama, kita orang lapangan kok kan gitu. Nggak mungkin lah mereka paham kalau diajak diskusi, duduk bareng, memecahkan masalah pasti senang. Ntar dulu, Tiang tanya dulu, Pak Kari Subali punya usaha galian C nggak sana nih? Punya dia. Nggak? Nggak punya dia. Sama sekali nggak punya. Zero dia nggak punya. Dia hanya usaha villa pariwisata dia pengembang pariwisata. Jadi itu yang saya sambung Bu Erwin, pembangunan Karangasem itu bisa jadi luar biasa. Kita, mohon maaf, saya mengidolakan Ubud, saya senang ke Ubud. Di Ubud. Ubud ada pantai nggak? Saya tanya. Nggak ada. Tamunya banyak nggak? Banyak. Menjejel tamunya di Ubud, apa yang dilihat? Apa Puri. menyebabkan tamu? Mereka lihat kesenian, budayaan, tari-tarian itu kan, budaya ya. Karangasem punya nggak itu? Lebih dari itu. Mohon maaf, saya bilang sebenarnya. lebih. Peninggalan sejarah zaman kerajaan ada Puri Agung Karangasem. Itu masih kasurnya raja aja masih ada. Tempat tidurnya raja masih ada. Puri Taman Ujung, Taman Tirtegangga itu kan peninggalan kerajaan yang masih ada itu. Taman Ujung itu potensi sekali Oh, digarap Taman Ujung, Taman maksimal Tirtegangga gitu. itu masih luar biasa. Ya, benar-benar. Tirtegangga itu termasuk kunjungan wisata nasional paling tinggi. Oh ya? Top 10 tertinggi nasional itu kunjungan pariwisatanya loh. Oke. Di Apa Indonesia. yang dicari di Tirtegangga ya kalau di Objek peninggalan sejarahnya ada kolam ikannya, ikan banyak itu. iya, Airnya iya, masih air dari mata pegunungan, air pengawet awet muda. Terus kerajaan itu budaya. Pantai Virgin Beach. Canidase. Sebelah rumah ibu saya ada Virgin Beach. Virgin Beach, Canidase. Ahmad Tulamben limpah pantai banyak. Gunung Agung ada paling tinggi di Karangasem. Pura Sat Kayangan Jagat ada di Karangasem, Pura Besakih. Ada Pura Luhur Lempuyang. Dan banyak potensi Karangasem ketika digarap itu nggak kalah dengan kabupaten lain. Nah, kalau bicara pantai, Tiang jadi ingat ada postingan di media sosial itu entah oleh siapa itu ya. Ada investor katanya akan membangun apa tuh semacam kampung lah, kampung turis seperti di Ubud gitu Kak Jero. Di daerah Candi Dase. Bahkan dekat sekali dengan bibir pantai itu Jero. Nah, gimana nanti jika Pak Kari Subali dan Jero Bimo nanti terpilih menyikapi investor ini gitu? Ya, kita sangat berharap investor masuk ke Karangasem. Berharap. Saya ini banyak punya bos Jakarta. Jadi Jero mendukung investor itu. Mendukung investor adalah hal yang positif loh. Hal yang positif dulu. Ketika itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar aturan pemerintahan, tidak melanggar aturan adat. Karena kan video yang beredar tuh sampai dia di pinggir pantai itu apakah melanggar aturan atau enggak itu ya sampai? Kalau di pinggir pantai sekali pasti melanggar aturan. Sepadan Kolam pantai itu kan. renangnya di pesisir pantai. Oh, itu pasti melanggar aturan. Sepadan pantai. Kan sekarang Sepadan pantai. ya, sepadan pantai kan ada aturan-aturannya itu berapa Berarti, meter. Kan kita Jero, bisa dalam bicara. catatan pro investor dalam catatan tetap sesuai regulasi. Ya, sesuai dengan aturan. Nggak bisa sembarangan kan kita. Ya. Kita harus kembangkan daerah kita agar banyak didatangin para investor. Bagaimana caranya mencari? Saya banyak punya bos-bos Jakarta nih, Beli Erwin. Karena saya belum menjabat, belum jadi pejabat, saya nggak bisa ngomong. Ketika saya sudah jadi, saya janji, saya giring bos saya buat hotel. Ada bos-bos saya punya hotel di Bali. Saya buat hotel, saya buat hiburan, dia suruh. Ketika saya udah menjadi pejabat, bisa saya ngomong. Link saya ke Jakarta banyak. Jenderal-jenderal pun masih ada link-link saya, Beli Erwin. Jadi tinggal bagaimana ketika menyikapi. Dan ini jadi, ayo kita bangun Karangasem, kita tidak ada kepentingan apa, kepentingan saya adalah mengabdi, membuat sejarah, agar Karangasem situ menjadi sejahtera. Itulah cita-cita yang ingin disampaikan oleh Pak Kari Subali maupun saya. Oke. Nah, Jero, kalau kita bicara wakil bupati, wakil gubernur, wakil presiden gitu kan dianggap ban serep gitulah Jero. Nah, apakah Jero gimana cara Jero? Apakah Jero seperti banyaklah contoh lah seperti dulu Winase percaya anaknya tidak akan jadi ban serep, tiba-tiba jadi ban serep aja, tidak diajak lah untuk pembangunan sehingga Winase marah adanya dan pindah sekarang gitu. Berarti Jero dengan Kari Subali sudah komitmennya gimana nih? Saya ketika beliau sudah dapat bicara kepada saya, Pak Kari Subali orangnya komitmen. Dia bilang, Jero kita bagi tugas. Itu udah bilang dia. Saya jangan seperti yang lain. Nah, dia ngomong gitu. Jangan sampai kita seperti wakil bupati yang lain kalau kita menang. Kita harus tetap bersatu.
Saya setuju, karena jiwa saya, apa sih yang saya kejar dalam hidup? Saya udah ngerasain di penjara, Bli Erwin. Saya melihat bupati 2 periode dalam penjara. Wakil gubernur saya lihat di dalam penjara. Wakil ketua DPR provinsi saya lihat di dalam penjabat, saya lihat di penjara ketika salah melakukan tugas dan jabatannya dia. Saya nggak mau. Tuhan sudah berikan saya contoh. Masa saya harus mengikuti contoh yang salah? Bagaimana membangun? Ketika saya ingin bersatu dengan bupati, saya pasti mendukung apa program bupati. Agar apa? Agar sejalan nih pembangunan bisa terjadi. Dan bupati pun siap mendukung saya sebagai wakil. Dia bilang saya siap akan bergerak. Saya akan membuka rumah jabatan sebagai rumah masyarakat. Kedua, ketika saya jadi, setiap 1 bulan 2 kali saya akan ketemu masyarakat dalam satu gedung atau wantilan untuk menampung aspirasi masyarakat 2 kali dalam seminggu. Di minggu pertama dan minggu terakhir mungkin saya akan ketemu dari jam pagi sampai siang. Masyarakat silakan, saya staf saya suruh untuk mencatat apa keluhannya. Kita diskusi langsung, eksekusi penyelesaian untuk besoknya di hari kerja. Agar cepat kita bisa menyelesaikan, menuntaskan masalah yang ada di Karangasem. Itu yang akan saya lakukan, itu janji saya. Sekarang aja Bli Erwin tahu rumah saya terbuka, saya sering bantu orang kok. Menghadapi permasalahan konflik banyak orang saya hadapin. Sekarang apalagi saya punya jabatan dan kewenangan dilindungi oleh negara. Masa saya nggak berani membela masyarakat yang lemah, yang kecil. Lebihan saya bisa membantu. Ketika saya punya Yayasan Satria Kris Bali, saya berpikir pengusaha Karangasem, saya ajak berdonasi untuk apa? Untuk masyarakat yang ada di Karangasem. Saya kumpulin, saya giat sosial. Saya kan sering giat sosial. Menyambungkan karma saya lagi untuk saya bisa membantu. Saya sekarang ini tidak menjadi siapa-siapa saja, sudah lumayan saya berbuat di tanah Bali. Zaman Covid nggak ada yang berani donor darah, saya paling sering donor darah dengan Yayasan Satria Kris Bali. Memang ada yang lain, tapi kami yang dapat penghargaan. Begitupun donasi, bantuan apapun kami rutin turun ke masyarakat. Waktu zaman Covid, lihatlah di medsos, bagaimana pergerakan Satria Kris Bali. Paling bergerak. Gitu, ini kan sebenarnya yang mewakili pertanyaan masyarakat aja sih sebenarnya kan ketika ada tokoh-tokoh calon gubernur, bupati yang berbicara tentang visi misi gitu. Nah, dan sudah menjadi diketahui juga oleh sejumlah orang. Biasanya kalau ada seorang calon bupati, gubernur gitu, apalagi di Bali kan, pastilah, atau di Jakarta lah sering terdengar isu ini, pastilah ada sponsor dari investor gitu. Nah tadi Jero bilang pro investor, apakah ada sponsor dari investor? Saya belum ada sponsor, belum enggak punya sponsor. Tidak disponsori Jero ya? Tidak ada sponsor. Sponsornya Tuhan, sponsornya Betara. Dengan Pak Kadis Subali betul-betul nothing tulus. Kami yang tugas yang membantu kami nyari KTP dan nggak dikasih apa-apa loh. Mereka murni. Kenapa mereka mau? Karena mereka ingin membuat sejarah juga. Mereka ingin, karena mereka tahu mungkin calon-calon tokoh-tokohnya ini. Karena kan waktu sebelum ini kan Lola sempat di sini. Baik, gimana caranya zaman sekarang itu orang mau ngasih KTP kalau nggak dikasih duit gitu. Itu murni kita ya, jujur saya yang di lapangan saya minta boleh lihat WA saya. Orang ngasih KTP nggak ada spesial pun minta uang. Kasih 100 dia kumpulin di gerilya, dicari kumpulin. Karena apa? Karena dia tahu figur-figur yang sekarang akan berbuat orang-orang yang tulus mungkin itu. Dan saya yakin juga ini utusan para Betara-Betari untuk membantu kami. Kalau nggak begitu, nggak mungkin kami dapat data KTP ribuan loh. Bukan 1.000, 2.000, puluhan ribu kita butuh KTP. Itu nggak gampang, nggak mudah seperti Bli Lola bilang ya memang nggak gampang, nggak mudah. Tapi kami bisa melakukan. Tetap berjuang ya. Dan itu proses Tuhan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami. Siap, Jero. Nah, artinya kan Tiang juga punya pertanyaan, misalnya kan dulu waktu Pilpres kan Jero Bima kan di pihak Prabowo Gibran. Nah, artinya sempat mengawal Gibran lah juga di Bali gitu. Tentunya di Karangasem kan ada juga Gerindra mengeluarkan calon kan. Nah, sekarang berseberangan ini gimana ini sebenarnya gitu? Takut tidak gitu ceritanya? Dulu apakah sudah nggak cocok dengan Kim grupnya Prabowo Gibran atau sehingga Jero memilih ke pihak independen atau gimana ini gitu Jero? Dulu kan saya cuma relawan. Oh, relawan dulu ya? Tim Kim tidak itu relawan sebagai penasehat. Sebagai penasehat di tim relawan. Oke. Kan posisi penasehat sudah selesai urusan. Saya juga tidak diiming-imingi apa-apa dan tidak dikasih apa-apa. Jadi saya bebas dong menentukan pilihan saya kemudian. Nah, ketika ada informasi bahwa sekarang adalah presidennya Pak Prabowo, pasti semuanya bisa menang, nggak bisa begitu.
Kan beda dong presidennya, dan bisa mengatakan segala proyek akan lebih mudah. Buktinya yang sekarang merah, dulu presidennya Pak Jokowi. Ininya merah, Pak Bupatinya merah. Sama dulu jalurnya, tapi kan nggak bisa juga melakukan hal-hal yang lebih besar untuk kabupaten kami Karangasem. Justru banyak konspirasinya kan. Dan kita lihat ketika ngomong kalau sudah presidennya merah dulu pasti semuanya merah bupati. Jemberane kan tidak merah bupatinya. Ya. Padahal itu presidennya udah lama menjabat, bukan baru. Nah sekarang kalau presiden baru masa berani cawi-cawi untuk terlalu banyak, kan nggak mungkin Pak Prabowo seperti itu. Pak Prabowo itu jiwanya kesatria, dia nggak mau terlalu andil untuk mencampuri atau mengintimidasi atau menghancurkan orang, itu nggak mau. Pak Prabowo tahu etika dan attitude kok. Saya yakin Pak Prabowo itu akan memakai hati nuraninya dia, dan dia tidak mungkin akan mau mengintervensi siapapun. Apalagi saya yang ikut bersuara memenangkan Pak Prabowo beberapa kali podcast ini, yang nonton juga ratusan ribu tuh. Betul. Banyak orang yang berubah pikiran. Betul. Saya sampai yang punya tempat-tempat hiburan aja, tempat-tempat hiburan, gara-gara melihat podcast saya berubah kan telepon saya. Sampai saya nggak percaya. Dia bilang, sumpah demi Tuhan saya berubah. Bekasnya saya milih A. Gara-gara lihat Pak Jero podcast, menyenangkan saya sampai bilang, demi Tuhan saya berubah. Orang yang punya karyawan banyak puluhan itu yang saya tahu, puluhan hampir ratusan tuh karyawan berubah ke Pak Prabowo. Masa jasa saya juga dikerjain kan? Janganlah. Kita garis tangan. Mari kita berpikir garis tangan. Politik ini kan hanya 5 tahun. Betul. Kesempatan berikanlah kepada yang lain. Biarkan nasib itu menentukan. Dan kalau bicara ingin melakukan yang baik, semuanya pasti ingin yang terbaik buat Karangasem. Tapi ini sesuatu yang baru nih. Ini yang terakhir, saya kan sempat membuat terjun langsung ke lapangan ke desa mana itu, Trika Buana lah. Di sana desa termasuk penghasil arak. Dulu sebelum arak digemborkan, dilegalkan oleh Pak Koster gini, katanya mereka gini, lebih banyak lah, sejahtera lah dulu. Justru setelah legal kok malah hancur sekarang. Karena rame-rame mereka di Karangasem, di Trika Buana itu membuat arak gula. Karena memang masyarakat yang mesen-mesen dari daerah lain itu katanya maunya yang murah. Bukan, selain murah, katanya lebih enak gitu. Menurut informasi yang saya dapat gitu. Padahal karena arak yang asli itu katanya berbau lebih keras atau angus itu masih gini gitu. Nah, akhirnya mereka pasrah lah. Tapi ada juga yang tetap berusaha membuat arak yang dari pohon kelapa itu di sana. Tapi mereka tetap menggerutu. Gila ini yang memproduksi arak gula di sana tuh semakin berjaya lah. Makin sukses lah. Karena peminum ini nggak mikir dia mau arak gula, yang penting minum mudah gitu. Nah, gimana cara Jero nanti mengatasi solusi ini? Karena tiang juga mereka kasihan juga, gitu Jero. Ya. Bahkan ini di daerah lain di Karangasem juga sama mungkin kan? Pastinya kan kita akan adakan penelitian dulu terhadap arak ini, arak gula dan arak tradisional asli. Kita bisa sampaikan edukasi kepada masyarakat. Dan kita bisa panggil yang melakukan produksi, kalau memang ini bagus, kita kasih pencerahan, kita kasih penjelasan. Jual mahal pun masih laku kok. Yang penting kan kita jaga kesehatan. Jangan kita menghancurkan harga, akhirnya membuat kondisi orang menjadi tidak sehat, kan itu salah. Karena salah satu tim suksesnya Pak Koster kan juga jualan arak. Saya tanya lah, saya kesel sama Pak Koster dulu waktu pencalonan aja saya di ini kan ini sekarang nggak pernah ada kabar, ini saya mau pindah partai sekarang ini. Malah Pak Koster punya pabrik arak nanti. Nah itu makanya jangan sampai seperti itu. Misalnya sekarang masyarakat Karangasem tuh bok kenyang soalnya diberikan janji gitu loh. Wah dulu karena mereka pernah punya pengalaman mungkin di prank atau di apa kan. Dulu daerah kami dijual untuk kampanye arak sekarang ini gitu kan. Nah mungkin bisa dicarikan solusi yang serius lah nanti persoalan itu kan. Karena itu salah satu mata pencarian orang di Karangasem juga dan kan. Tradisional yang harus dijaga tetap. Betul. Karena ini adalah warisan leluhur yang memang harus kita tetap jaga dan lestarikan. Budayakan bagaimana ini menjadi menarik, dikemas sehingga tamu datang ke kampung Karangasem, kampung arak, dia bisa menikmati arak
dan merasakan minuman arak yang aslinya arak ramuan dari para leluhur itu, sehingga akan daya tarik dan daya jual. Ya, siap. Jujur sampai sekarang karena Tiang juga masih suka minum arak kan, kadang-kadang di rumah itu. Nah, salah satunya karena lebih murah, pangenggalangnya uyang-uyangan itu. Efeknya loh, kita harus lihat penyakit dampaknya. Kan katanya banyak Ya, dampak itu. betul, Nggak bagus. betul. Oke, Jero. Ya, oke, sip. Sukses. Terakhir mungkin saya ingin Jero Bimo kembali meyakinkan masyarakat. Kalau masyarakat Karangasem menjatuhkan pilihannya pada Karis Subali Ismail Jaya, Karisma, apa sih jaminan Jero akan tidak berkhianat sama mereka, karena mungkin mereka sudah berkali-kali dihianati suaranya gitu. Ya silakanlah Jero. Ya, ini kalau saya kan masyarakat sudah kenal lah. Saya orang komitmen. Ketika saya bilang tidak masuk partai, Pak Haritanu saja nawarin saya jadi komisarisnya, sampai didatengin oleh ketuanya, mau ditawarin saya 25 miliar loh. Jadi komisaris apa nih? Komisaris hotelnya dia yang di Tabanan. Oh, iya, Saya iya. ditawarin itu 2 kali Pak Haritanu datang. Untuk saya masuk partainya Pak Haritanu, Perindo, maju DPR RI, saya nggak mau. Saya pegang komitmen janji saya. Itu saya orang berkomitmen. Sampai akhirnya jatuh ke pilihan ini. Jadi ketika saya diberikan mandat kepada masyarakat, kan ada sumpah saya. Sumpah dengan pejati, beliau pun Pak Karis Subali siap tidak akan korupsi dan akan menerima aspirasi masyarakat dan terbuka kepada masyarakat Karangasem. Itu janji kami. Dan kami saya bukan tipikal orang politik. Saya mana ada sejarah saya di politik. Dan saya nggak pernah ikut sejarah dengar politik. juga Loh Jelantik juga mendukung paket Karisma ini ya. Termasuk saya dengar podcastnya si AWK. Ya. Oh ya. AWK kan ada ngomong tuh. mendukung AWK juga yang mendukung ya? Iya. Mendukung Nah, itu Karisma semeton. Loh Jelantik ya. Jadi, Terima kasih. Loh dan AWK ini juga sudah menjatuhkan dukungan kepada Karisma. Luar biasa. Terima kasih juga. Bujur Bimo harus terima kasih loh. Ya, terima kasih. Omongannya Loh Jelantik tuh keras sekali soalnya pengaruh. Menggetarkan gitu. Ya. Ya, terima kasih kepada Mbok Loh Jelantik. Paket Dan yang lain pun ngejar. yang memang kita punya histori dekat lah sama Mbok Loh Jelantik. Kedekatan. Mbok Loh dapat main ke rumah saya. Dia tahulah jiwa saya. Jiwa saya dia tahu. Dan AWK juga tahu, pernah ketemu. Intinya mari kita buat Karangasem menjadi lebih baik. Mari kita berikan kesempatan. Ini kan satu sejarah. Ya. Orang akan melihat sejarahnya itu, nilai sejarah itu susah loh didapatkan. Ketika ada sejarah jangan disia-siakan. Nah, harapan saya masyarakat Karangasem memberikan kesempatan kepada kami. Dan ketika kami tidak melaksanakan dengan sesuai dengan janji ucapan kami, bukan masyarakat Karangasem yang menghukum kami, Tuhan De Betari yang menghukum kami. Siap. Karena kami selalu menyatakan, dan saya selalu bilang ketemu sama tokoh-tokoh, saya membalas dengan doa saya kepada mereka yang sudah memberikan dukungan. Karena saya nggak punya uang. Kalau calon yang lain mungkin uang dipakai, saya doa. Ketika saya jadi, apa kewenangan dan kekuasaan yang saya punya, inilah untuk masyarakat. Ayo kita pergunakan bareng-bareng untuk membuat Karangasem menjadi lebih baik. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Jero. Nanti kalau Karisma berkhianat, semeton ada 3 orang yang akan membuli beliau. Ya, betul. 1 Nilo Jelantik, 2 AWK, 3 Jag Bali. Jag Bali. Podcastnya akan hancur-hancuran. hancur-hancuran. Apa nih? Hancur-hancuran, dihancurin saya siap. Siap. Bu, sekali kami siap. Jadi Oke. begitupun itu risiko. Siap. Saya harus pegang ngomongan. Kalau saya komitmen, mana boleh li track record saya ke belakang dari zaman Ormas, mana ada cacat jelek saya. Nggak pernah saya nyakitin orang. Malah saya banyak bantu orang. Ada saya bantu-bantu orang dengan biaya sendiri tuh banyak. Ada saya punya cerita podcast saya. Siap. Cerita yang saya lakukan. Saya nggak pernah nyakitin. Intinya, mari kita berikan kesempatan. Kalau ngomong sekarang kan orang mau melihat, percuma juga. Betul. Mending berikan kesempatan, lihat apa yang akan terjadi kepada Karangasem. Mari, jangan biarkan sejarah itu terlewat. Siap. Nah, itu. Yang penting nanti pada saat proses pemilihan tetap saksi harus Ya. kawal gitu. Siap, Karena siap. situasi panas. Panas. Jero, ya. Panas dingin itu. Kita lawannya panas dingin, orang-orang hebat kita lawan. Oke Jero, terima sukses, kasih. Bali. Sukses Jak Bali. banget Niki. Ayo sehat lalu atas Yang jelas, waktunya. Siap. Aduh. Dimanapun yang serahkan kepada masyarakat Ya. Karangasem, karena Jak Siapapun Bali pilihan. tetap independen intinya. Nanti kalau saya bilang dukung Ismail, nanti calon Ya. yang lain buang Mau. berkirik gitu. Dan saya juga begini, lupa saya. Ketika berpolitik jangan sampai kita bermusuhan. Tolong kita harus tetap menyama. Karena politik ini 5 tahun. Jangan sampai gara-gara kita mendukung A, mendukung B, saling jelekin, saling musuhin, jangan. Betul. Percuma. Sia-sia dan rugi kita yang pun rugi. sama prinsipnya gitu. Sekarang saya ngobrol sama Karisma, Jero Ismail. Mungkin kalau Besok ada yang calon, lain. kalau lain silakan di sini. Saya juga Saya nggak ada bayar Jak Bali, nggak ada apa. Ya. Murni beliau mau bantai saya silakan. Dan siapapun mau datangin saya juga nggak melarang karena saya nggak ada kontrak nih sama Jak Bali. siap, Jero. Pokoknya siap Terima kasih, Jero. berjuangnya. Kita tutup. Om Santi. Om Santi.